Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davin Bagas Kurniawan dengan NPM 23.119 akan sedikit mempresentasikan tentang pemikiran sosiologi hukum dari Nonet dan Selznick. Philip Nonet lahir pada tanggal 25 Februari 1939 di Liege, Belgia. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana hukumnya di Université de Liege pada tahun 1961. Selanjutnya ia melanjutkan studi doktoralnya di bidang sosiologi di University of California, Berkeley di bawah bimbingan Philip Selznick dan berhasil meraih gelar PhD pada tahun 1966. Nonet kemudian mengajar di Departemen Sosiologi UC Berkeley dan bergabung dengan Fakultas Hukum Humboldt pada tahun 1977. Ia dikenal sebagai ahli jurisprudensi dan sosiologi hukum yang mengamalkan konsep hukum responsif bersama Selznick. Selain itu, setelah pensiun, ia juga aktif menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani kuno dan puisi klasik. Selanjutnya ada Philip Selznick yang lahir pada tanggal 8 Januari 1919 di Newark, New Jersey, Amerika Serikat, dan meninggal pada 12 Juni 2010. Ia menempuh pendidikan sarjana di City College of New York dan meraih gelar PhD bidang sosiologi dari Columbia University pada tahun 1947. Selznick kemudian menjadi profesor sosiologi dan hukum di University of California, Berkeley dari tahun 1952 hingga 1984. Dia dikenal sebagai tokoh penting dalam teori organisasi, sosiologi hukum, dan administrasi publik. Keduanya berkolaborasi dalam mengembangkan konsep hukum responsif yang menekankan hubungan antara hukum dan kekuasaan serta peran hukum dalam perubahan sosial. Philip Nonet dan Philip Selznick dalam bukunya berjudul Law and Society Transition Towards Responsive Law pada tahun 1978 membagi penegakan perkembangan hukum ke dalam 3 tipe ideal. Pertama ada hukum represif atau repressive law, di mana hukum ini berfungsi sebagai alat kekuasaan negara atau penguasa untuk mengontrol masyarakat, di mana ketaatan hukum didasarkan pada perasaan, sanksi, dan ketakutan. Contohnya hukum di masa otoriter, kolonial, atau rezim diktator. Yang kedua ada hukum otonom atau autonomous law, yaitu hukum yang bersifat formal, netral, dan mandiri dari intervensi politik. Penekanan pada prosedur dan kepastian hukum serta perlindungan hak individu, yang diantara contohnya ada sistem hukum liberal dengan penegakan rule of law. Yang terakhir ada hukum responsif atau responsive law. Law ini bersifat fleksibel, adaptif terhadap kebutuhan sosial dan berorientasi pada keadilan substansial. Partisipasi publik dan nilai-nilai moral juga menjadi pertimbangan dalam hukum ini. Contohnya ada hukum yang mengedepankan hak marginal atau isu lingkungan. Terakhir, menurut Nonet dan Selznick, evaluasi hukum yang ideal adalah menuju hukum responsif, di mana hukum tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga responsif terhadap keadilan sosial. Berdasarkan teori Nonet dan Selznick, undang-undang yang saya kaji, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lebih tepat dikategorikan dalam teori hukum responsif atau responsive law, karena ia berusaha menjadikan hukum sebagai alat untuk menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat partisipasi publik, dan menjamin perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.